satu penyebab power steering tiba-tiba berat juga ya. Jadi kebocoran di seal sini nih nggak bocor, kemudian di seal sebelah kiri juga nggak bocor, tapi setelah kita cek kayak gini nih tesnya ya, kita tutup terus kita mundur majukan hidroliknya. Nah, sama sekali nggak ada pergerakan udara atau pressure ya. Tuh, sama sekali nggak ada ya. Harusnya ini berat ya. Harusnya nembak-nembak kalau kita kocok-kocok kayak gini nih. Kocok-kocok. Nah, ini terjadi di unit Xenia ya, Daihatsu Xenia tiba-tiba berat ya. Oke. Sekali lagi. Nah, ini harusnya kan berat nih. Ini padahal udah kita kasih minyak ya, udah kasih kita minyak hidrolik, tapi kalau kita sumbat kayak gini masih tetap loss. Kocok lagi. Ini terjadi kerusakan di seal teflon di sini nih, pembagi ya. Kalau misalkan terdorong di sini dia belok kanan, ringan ke kanan. Kalau misalkan terdorong dari kanan, dia ringan ke kiri. Di sini nih pembatasnya ya. O-ring teflon dari plastik itu ya, itu jarang sekali rusak, tapi yang ini kebetulan rusak karena untuk bagian kanan kirinya, seal kanan kirinya dia nggak sama sekali nggak bocor guys. Tapi kalau misalkan udah dilepas harus diganti semua ya, karena ada papan gilas di sini gerigi, ini pasti hancur yang bagian dalam. Setelah kita buka ternyata di sini ya, nah ininya main ya, ini as hidroliknya ya, atau yang biasa disebut as papan gilas ya. Ternyata tengahnya main ya, ini mau ada kompresi gimana, mau ada pressure gimana ya. Ini kan tekanan kiri, tekanan kanan ya. Kalau ininya main, nah kenapa ini bisa main? Ternyata snappingnya nggak ada satu ya, nggak ada satu. Yang ada cuman yang ini nih, yang bulat ini ya. Terpaksa kita bikinin dari snap ring bekas ball joint nih, yang ini nih. Bekas ball jointnya carry Futura ya, tinggal dimasukin terus dipasang snap ring yang sebelah sini nih. Oke, ini masih serat, masih bagus ya, masih bagus, nggak bakalan bocor lah, insya Allah nggak bakalan bocor. Oke, jadi si power steering tiba-tiba berat bisa terjadi dari sini juga ya, seal teflonnya yang pecah atau udah rusak ya. Tapi kalau ini kan seal teflonnya masih bagus, cuman ininya dia main ya, gerak kanan kiri. Dia akan menghasilkan gelembung udara di dalam di sini nih. Pokoknya jangan sampai ada yang bocor ya. Kemudian yang paling parah yaitu dari rotor ini nih. Nah, rotor ini mungkin sudah terjadi keausan ya di sininya nih. Bisa dilihat di sininya nih, di lingkaran ini ya. Kalau misalkan sudah terjadi keausan atau kasar, nah itu pasti bunyi ya. Cara mengatasinya kita amplas pakai amplas halus aja guys. Pakai amplas nomor 1000 ya. Pelan-pelan, nggak bakalan habis, nggak bakalan habis, nggak usah dikomentar lagi ya. Kita sering melakukan praktek seperti itu ya. Nah terus Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Salam aktivitas juga untuk semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Kali ini kita kedatangan satu unit Daihatsu Xenia 1000 ya, dengan keluhan sistem kemudi tiba-tiba berat, kayak seperti manual ya. Nah, setelah kita cek, baik itu di pompa steeringnya, kemudian di pinionnya, dan di rack steeringnya, tidak sama sekali kita menjumpai kebocoran ya. Sama sekali kita tidak menjumpai kebocoran, baik kebocoran halus maupun kebocoran parah ya. Masih tertata rapi. Cuman anehnya si sistem kemudi ini tiba-tiba berat, ke kiri berat, ke kanan berat ya. Jadi kayak manual ya,
nggak ada gentakan sama sekali, nggak ada perubahan sama sekali. Kalau misalkan kita pegang di bagian setir, kemudian kita hidupkan engine, sama sekali nggak berubah ya. Nah, terpaksa kita melakukan pembongkaran keseluruhan ya, baik itu di pompa steeringnya, kemudian di rack steeringnya juga. Kita ngecek di bagian pinion. Nah, ini yang ini nih pinion ya. Nanti kita jelaskan perbedaan kerusakan pada power steering ya. Yang pertama yaitu power steering berat sebelah. Nah, ini yang kita bahas power steering yang masih menggunakan minyak hidrolik ya. Berat sebelah, misalkan ke kanan dia berat, kemudian ke kiri dia ringan, kadang terbalik, ke kanan dia berat, ke kiri dia berat, ke kanan dia ringan ya. Nah, itu sering sekali dijumpai juga ya. Nah, itu perbedaan berat sebelah, kiri ringan, kanan berat, kanan ringan, kiri berat, itu biasanya terjadi di bagian pinion ya. Nah, ini di bagian pinion, di bagian seal teflonnya. Kalau di Panther itu kita jumpai seal di sini ya. Nah, di bagian sini nih. Kalau untuk Xenia 1000 dia sudah presisi ya, nggak menggunakan seal teflon di dalam sininya guys. Ini nggak kita jumpai seal ya, karena antara bagian ini ya sama ini tuh udah benar-benar presisi ya, kecuali udah benar-benar longgar ya, misalkan goyang. Nah, kalau kita goyang-goyang seperti ini, dia goyang kemudian ada spellingnya ya, itu berarti rusak. Terus kalau misalkan terjadi bukan berat ya, yang tadi yang kita bahas, kalau misalkan terjadi berat sebelah itu berarti ada keausan di bagian as ini ya. Nah, jadi udah nggak presisi. Nah, sekarang untuk gejala, misalkan ketika kita hidupkan, kita tahan setir baik ke kanan atau ke kiri, dia tiba-tiba narik ya, tiba-tiba narik ke kiri atau ke kanan. Nah, itu terjadi di bagian seal teflon yang di sini guys. Seal teflonnya bisa terjadi karena udah rusak, kemudian udah pecah ya, karena di sini pembaginya guys nih. Nah, ini untuk masuk, ini keluar, kemudian ini untuk ke rack steering atau untuk mendorong hidrolik ya, untuk mendorong hidrolik. Nah, kalau misalkan terjadi kebocoran ya, misalkan terjadi kebocoran di seal teflon ini nih, salah satunya yang tengah ya. Nah, itu bisa narik ke kiri atau ke kanan ya. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau misalkan terjadi narik, tiba-tiba narik ketika kita mulai start, nah itu di bagian pinion ya. Kalau misalkan berat sebelah, di bagian pinion juga, cuman di bagian sininya terjadi keausan ya. Atau kalau di Panther itu menggunakan seal teflon di sininya nih. Oke. Terus yang tiba-tiba beratnya kayak manual ya, kayak nggak menggunakan power steering, nah itu terjadi di bagian sini guys. Ini kan ada pembatas nih, ada pembatas, dia nanti kita pasang dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti digerakkan rotor ya, rotornya sebentar. Oke, untuk rotornya ini ya. Nah, nanti dia digerakkan rotor, kemudian dia akan menghisap dari sini nih. Dia akan menghisap dari sini, kemudian diputar rotor, masuk ke bagian sini nih. Ya, ini kan posisinya di sini nih, di bawah ya. Masuk ke lubang sini guys. Lubang sini, kemudian dia akan terdorong keluar ke sini nih. Nah, kalau misalkan seal ini bocor atau udah keras ya, nah itu biasanya si tekanan pressure itu akan selalu berputar di sini ya. Dia nggak neken ke sini nih, ya ke bagian yang
untuk mendorong ke pinion, kemudian dari pinion ke rack steering ya. Kalau misalkan seal ini bocor nih kan di tengah nih. Nah, di tengah dia seharusnya mendorong ke lubang yang ini nih. Ke lubang yang ini kemudian keluar dari sini ya, outnya ya. Out untuk menuju pinion kemudian ke hidrolik ya. Nah, kalau misalkan terjadi kebocoran di ring yang ini, dia akan kembali ke atas dan selalu berputar di sini guys ya, jalan di tempat ya. Nah, itu gejalanya, dia beratnya kayak seperti manual, kanan kiri berat. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kanan kiri berat, masih ada lagi kerusakannya, misalkan kebocoran di seal hidrolik bawah ya, karena si oil hidroliknya kering. Nah, itu sama ya. Terus perlu dipahami untuk jenis sealnya ini berbeda-beda ya. Untuk di daerah kita ya. Seal pinion lain lagi, kemudian seal pompanya lain lagi, kemudian seal hidroliknya juga lain lagi ya. Apalagi untuk mobil Panther tuh susah sekali untuk menemukan seal teflon yang di sini nih. Kalau misalkan terjadi berat sebelah ya, itu rata-rata terjadi di Isuzu Panther ya. Isuzu Panther sering terjadi berat sebelah ya. Nah, ini kita pasang ke sini nih. Ini nggak bakalan kebalik ya karena ada pin di sini nih. Masa kemudian kita tekan. Nah, benar-benar presisi, masih presisi ya. Terus si bearingnya untuk pinion Xenia 1000 itu bisa diganti ya. Bearing bawahnya, kemudian bearing atas tuh bisa dilepas. Kalau untuk Avanza Xenia 13 dia nggak bisa ya. Bisa pun harus kita bobok dari sini nih. Ada penguncinya, kita gerinda, kemudian kita pasang si bearingnya, terpaksa main cantum ya. Kalau untuk Avanza. Nah, sekarang kita bahas kerusakan di power steering yang sudah menggunakan elektrikal ya. Yang pertama, tiba-tiba si lampu peringatan IPS dia menyala. Nah, itu biasanya terjadi ada kerusakan atau ada kegagalan malfungsi ya. Nah, terjadi bisa karena sensor IPS-nya yang rusak, kemudian motornya juga yang rusak, karena untuk EPS kan itu sudah didukung menggunakan motor atau dinamo ya. Yang kedua yaitu dari modulnya atau ECU-nya, itu sering terjadi rusak juga ya, sering terjadi ya. Tapi kalau untuk ECU sih jarang ditemukan kerusakan. Rata-rata kalau di IPS itu yang pertama si dinamo alternator atau dinamo charger untuk pengisian baterai dia tidak berfungsi dengan baik. Kemudian si baterai atau aki sudah mulai soak atau mulai lemah, yaitu bisa terjadi berat juga. Terus di bagian kepala akinya itu sering korosi atau kendor. Nah, itu bisa terjadi berat di bagian IPS, tiba-tiba engine check menyala ya. Khususnya untuk engine check IPS ya. Bukan engine check IPS ya. Kalau engine itu khusus buat engine ya. Nah, untuk cara kita mengatasinya seperti apa? Yang pertama, kalau untuk yang elektrik itu yang pertama tentunya kita harus mengukur daya ya atau arus yang dikeluarkan di dinamo alternator atau dinamo untuk charger baterai ya. Rata-rata itu harus 14 ke atas. Baik dalam keadaan AC kita nyalakan maupun lampu-lampu penerangan kita nyalakan itu harus normal di atas minimal 13,50 ya. Untuk normalnya sih 14 ya, 14 volt. Nah, itu berarti alternator berfungsi dengan baik. Yang kedua, kita cek di bagian kepala aki mungkin sudah korosi atau kendor dan sebagainya. Itu juga sering terjadi ya. Nah, yang ketiga, kita cek di bagian arus yang masuk ke modul. Itu kan kelihatan untuk kabelnya itu kan besar ya, yang dari baterai menuju ke modul power steering itu besar ya, biasanya warna merah sama putih. Nah, itu kita cek juga
Yang keempat, kita cek di bagian sensor ya, bagian sensor yang nempel di motornya. Yang kelima, motornya harus kita cek juga. Oke, lanjut. Barusan azan ya. Nah, sekarang untuk bagian mendeteksi bising atau bunyi di bagian power steering, biasanya terjadi dengung ya. Nah, itu yang pertama, terjadi dengung itu terjadinya bola udara ya, atau gelembung udara. Biasanya terjadi kebocoran di seal in-nya ya. Ini kan menuju tandon nih atau reservoir si cairan oli, kemudian terhisap, biasanya ada kebocoran di sini, kemudian terjadi gelembung udara di dalam, yaitu bisa terjadi suara dengung ya, suara dengung. Terus yang kedua, di tandon reservoirnya itu kan ada semacam filter ya. Nah, itu bisa terjadi karena si filternya udah kotor atau berlumut. Kemudian yang paling parah, suara dengung itu dari sini guys ya. Nah, dari rotornya ini ya. Nah, ini, mohon maaf terjadi kesalahan teknis ya, barusan di handphone atau di kameranya ruangnya penuh ya. Nah, sekarang untuk mendeteksi terjadinya bunyi atau bising di bagian power steering, yang pertama yaitu dari sini ya. Dari sini nih, ini kan untuk penghisapan nih, biasanya terjadi kebocoran di o-ring sini nih. Ini yang menuju tandon atau reservoir untuk oli ya. Sehingga kalau misalkan terjadi bocor di o-ring yang sini nih, untuk in ya, dia akan menghasilkan gelembung udara di dalam di sini nih. Pokoknya jangan sampai ada yang bocor ya. Kemudian yang paling parah yaitu dari rotor ini nih. Nah, rotor ini mungkin sudah terjadi keausan ya di sininya nih. Bisa dilihat di sininya nih, di lingkaran ini ya. Kalau misalkan sudah terjadi keausan atau kasar, nah itu pasti bunyi ya. Cara mengatasinya kita amplas pakai amplas halus saja guys. Pakai amplas nomor 1000 ya. Pelan-pelan, nggak bakalan habis, nggak bakalan habis, nggak usah dikomentar lagi ya. Kita sering melakukan praktek seperti itu ya. Nah, terus untuk plat-plat ini kan ada platnya nih. Nah, ini diusahakan jangan sampai lepas ya. Jangan sampai lepas, jangan sampai kebalik, karena apa? Untuk permukaan depan sama yang dalam ini berbeda ya. Kalau untuk yang dalam itu dia tajam, kalau yang luar enggak ya. Pokoknya diusahakan ya, kalau untuk yang ini jangan sampai lepas ya. Caranya kayak gini nih. Kita buka seperti ini nih. Jadi nggak usah dipisahin sama ruang ininya ya. Kalaupun mau kita pisahkan, nah kita simpan dulu di sini nih. Kita simpan dulu, kemudian kita cabut ininya, kemudian kita amplas bagian sini. Oke, amplas 1000 yang nggak bakalan habis, nggak usah dikomentar lagi ya. Nah, intinya gini guys ya, untuk penutup, jadi si power steering itu adalah sistem yang membantu pengemudi mengendalikan arah kendaraan dengan lebih mudah ya. Berikut beberapa komponen utama power steering. Yang pertama, power steering menghasilkan tekanan hidrolik untuk membantu menggerakkan roda kemudi. Yang kedua, di rack end dan pinion ya, mengubah gerakan putar menjadi gerakan linier untuk mengerahkan roda kemudi. Yang ketiga, sistem kontrol ya, mengatur tekanan hidrolik atau elektrik untuk membantu menggerakkan roda kemudi. Nah, kelebihan power steering mengurangi tekanan yang diperlukan untuk menggerakkan roda kemudi, meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara, membuat pengemudi lebih mudah mengendalikan arah kemudinya. Nah, seperti itu intinya ya. Jadi intinya power steering itu perlu dirawat juga, perlu penggantian oli juga meskipun tidak terjadi kebocoran ya. Artinya diganti cairannya, diperbaharui. Kalau misalkan untuk seal-seal yang belum terjadi kebocoran itu nggak usah diperbaharui ya, nggak usah. Intinya kita rajin menggunakan oli yang sesuai, misalkan ATF ya. Untuk power steering itu jangan menggunakan minyak goreng lah, inilah, itu nggak boleh ya. Tetap kita prosedural, kita menggunakan
oli yang direkomendasikan seperti itu. Seperti minyak rem tuh seharusnya diganti ya secara berkala, mentang-mentang nggak bocor nggak diganti, itu rata-rata ya. Oke, semoga bermanfaat. Andika Motor pamit undur diri, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Salam aktivitas untuk semuanya, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.